Hai semuanya, sebelum memulai, saya punya pantun nih, dengerin ya. Kue ubi di atas talam disajikan bersama es tebu. Izinkanlah kami mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya. Buah nangka di dalam wadah dibawa pergi oleh Habibi. Perkenalkan, saya Mawadah dari PGSD Universitas Jambi. Salam Merdeka. Dewan juri yang saya hormati, saya akan menceritakan tentang salah satu pahlawan nasional Indonesia, yaitu yang bernama lengkap Raden Taha Jayaningrat, atau lebih dikenal dengan nama Sultan Taha Saifuddin. Teman-teman, apakah teman-teman tahu siapa itu Sultan Taha? Sultan Taha adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari daerah Jambi. Lahir pada tahun 1816 di Keraton Tanah Pilih, Jambi. Ayahnya bernama Sultan Muhammad Fahrudin yang bergelar Sultan Keramat. Meskipun terlahir dari kalangan bangsawan, Sultan Taha memiliki sikap yang rendah hati, suka menolong, dan senang sekali bergaul dengan masyarakat. Bukan itu saja, pada saat remaja, beliau semakin menunjukkan sikap layaknya seorang pemimpin. Teman-teman, Sultan Taha itu sejak kecil mempunyai rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Beliau belajar dengan banyak guru. Bahkan pada saat remaja, untuk memperdalam pengetahuannya terhadap agama Islam, beliau pun pergi ke Kesultanan Aceh untuk mempelajari agama Islam selama 2 tahun. Sepulang dari Aceh itulah beliau mendapatkan gelar, yaitu Saifuddin, yang artinya pedang agama. Teman-teman, Sultan Taha itu adalah sosok yang tidak pernah gentar dalam membela tanah air. Beliau sangat tidak menyukai Belanda. Kan, beliau dengan tegas menolak semua pemerintahan Belanda yang sewenang-wenang terhadap rakyat Jambi. Meskipun begitu, Belanda dengan segala tipu muslihatnya berhasil menekan ayahnya, Sultan Muhammad Fahrudin, untuk menandatangani sebuah perjanjian yang berisi harus mengakui hak serta kekuasaan Belanda dalam perdagangan di wilayah Jambi ini. Perjanjian yang merugikan itu tak kuasa ditolak oleh Sultan Fahrudin, karena saat itu Kesultanan Jambi sedang terdesak dan diserang oleh Belanda. Akhirnya mau tidak mau Sultan Fahrudin pun menandatangani perjanjian itu. Pada tahun 1855, saat Sultan Taha naik tahta menjadi Raja Jambi, beliau memimpin pemerintahan baru dengan bekal keris Siginjai sebagai lambang kebesaran kesultanannya. Pada saat itu, dalam salah satu pidatonya, beliau menyatakan rasa tidak senang kepada Belanda, dan beliau membatalkan semua perjanjian yang merugikan rakyat Jambi, termasuk perjanjian yang dibuat oleh ayahnya. Mendengar hal itu, Belanda pun kaget. Wah, berani sekali dia. Akhirnya Belanda pun mengirim Residen Palembang untuk berunding dengan Sultan Taha. Akhirnya perundingan itu pun terjadi. Namun perundingan itu gagal. Sultan Taha tetap menolak menandatangani perjanjian yang berisi bahwa Jambi adalah milik Belanda. Akibat dari penolakan itu, Belanda pun marah. Belanda pun menyerang Kesultanan Jambi pada tahun
1858. Dalam penyerangan itu, Sultan Taha beserta pasukannya, yaitu rakyat Jambi, berhasil menenggelamkan kapal-kapal Belanda. Namun, Sultan Taha tidak mampu mempertahankan istananya. Sejak saat itulah Sultan Taha pun menyingkir dari istana. Namun, beliau tetap melakukan perlawanan secara gerilya. Perlawanan demi perlawanan terus dilakukan oleh Sultan Taha beserta pasukannya. Belanda pun yang terus-menerus diserang marah. Akhirnya Belanda melakukan pengejaran hingga pedalaman untuk menemukan markas Sultan Taha. Namun apa? Meskipun Belanda telah melakukan penelusuran hingga pedalaman, tetap saja Belanda tidak menemukan di mana markas Sultan Taha. Tapi Belanda itu cerdik. Dengan segala tipu muslihatnya, Belanda pun menemukan markas Sultan Taha. Akhirnya Belanda pun datang ke markas Sultan Taha. Kemudian terjadilah pertempuran sengit antara pihak Belanda dan pihak Sultan Taha. Dalam pertempuran sengit itu pula, Sultan Taha tak henti-hentinya mengumandangkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka dalam pekikan takbir itu pula ajal pun menjemputnya. Sultan Taha pun menghembuskan nafasnya yang terakhir pada usia 88 tahun di daerah Betung Berdarah pada tahun 1904. Nah, teman-teman, saat itu Sultan Taha pun karena perjuangannya yang tak kenal lelah, Sultan Taha diangkat menjadi pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 24 Oktober 1977 berkat jasa dan perjuangannya. Teman-teman, begitulah, meskipun Sultan Taha dan pasukannya tidak mempunyai persenjataan yang lengkap, mereka tetap berani hingga titik darah penghabisan. Maka dari itu, semoga cerita ini dapat membangkitkan semangat kemerdekaan kita untuk terus mengenang jasa-jasa para pahlawan dan untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Karena berkat jasanya lah Sultan Taha namanya diabadikan sebagai nama salah satu bandara di daerah Jambi, yaitu Bandara Sultan Taha Saifuddin. Teman-teman, untuk mengakhirinya, sebelum mengakhiri cerita ini, saya akan berpantun terlebih dahulu. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata saya yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.